Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani saat ini adalah corrumpere. Corrumpere adalah kata kerja dari corruptio dari bahasa Latin yang artinya busuk, rusak, menyogok, memutarbalikkan, menggoyahkan. Dan corrumpere dalam bahasa Indonesianya adalah korupsi. Korupsi dalam pengertian secara sempit adalah suatu tindakan seseorang yang menggelapkan atau menyelewengkan uang yang bukan miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kata korupsi memang hampir tidak diketemukan. Tetapi untuk menunjukkan substansi tindakan korupsi, Alkitab menggunakan terminologi atau istilah, di antaranya adalah 1. Mencuri. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 15. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Yang kedua adalah suap. Keluaran 23 ayat 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi atau Tipikor terdapat 30 bentuk atau jenis korupsi dan dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Dan Alkitab sangat menentang segala tindakan korupsi, sehingga setiap orang yang melakukan tindakan korupsi pasti akan dihukum. Dalam Perjanjian Lama, keluarga Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 13 sampai 16, kedua anak Imam Eli ini melakukan tindakan pencurian dan pemalakan persembahan korban bangsa Israel yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dalam Perjanjian Baru, kisah dari Ananias dan Safira yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 4. Pasangan suami istri ini mendustai Roh Kudus dengan menyembunyikan sebagian daripada uang hasil penjualan tanah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 2 nabi yang diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel, yaitu Nabi Amos yang pelayanan di kerajaan Israel bagian utara dan Nabi Yesaya yang pelayanan di kerajaan Israel bagian selatan. Situasi bangsa Israel pada zaman Nabi Amos yang tertulis dalam kitab Amos
Keadaan bangsa Israel saat itu, kekayaan dan kekuasaan membuat bangsa Israel semakin rusak. Dosa bangsa Israel saat itu sangat banyak. Di antaranya adalah pemimpin yang korupsi dan penindasan terhadap kaum yang lemah. Praktik korupsi semakin merajalela dan kehidupan rakyat miskin semakin ditindas. Istri-istri para pejabat menikmati hasil korupsi daripada suaminya, sehingga mereka digambarkan sebagai lembu-lembu dari Basan. Terdapat dalam Amos pasal 4 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, latar belakang Nabi Amos yang sekalipun bukan dari golongan imam atau golongan nabi, tetapi hanyalah seorang dari petani dan penggembala. Tetapi Tuhan memakai dan mengutusnya untuk menelanjangi ketidakadilan para pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Amos tidaklah luar biasa, tetapi karena ia mau dipakai Allah untuk menjadi alatnya, sehingga ia menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitalah Amos-Amos di akhir zaman ini. Kita akan dipakai Tuhan untuk menegakkan keadilan, yaitu melawan segala tindakan korupsi dalam bentuk apapun, dengan hidup kita berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Pakai kami menjadi Amos-Amos untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan dan melawan segala tindakan korupsi, karena Engkau Allah yang sangat menentang akan segala tindakan korupsi dan tindakan ketidakadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suruh Kristiani saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai dimanapun kita berada. Haleluya.